Halo penonton setia channel Monica Teresia. Wah teman-teman, aku seneng banget nih ketika baca komen-komen di channel ini ya. Banyak teman-teman yang udah tes SKD dan infonya bisa lolos passing grade ya. Ada yang dapat nilai 460, ada yang 400 lebih, beragam nih teman-teman ya. Dan ada juga yang menginfokan bahwa dia dapat peringkat 1 nih di sesinya. Nah, aku harap teman-teman bisa lolos SKB dan tentunya aku tunggu kedatangan kalian di CPNS 2021 ini ya. Nah, teman-teman, aku juga mau bilang minta maaf nih kepada kalian karena aku nggak bisa setiap hari nih ya upload latihan soal dan juga materi karena kesibukan lain seperti kerja ya teman-teman. Dan juga aku kan sekarang kuliah, ada tugas kuliah, kuis, dan juga sekarang sedang menyusun tugas akhir teman-teman. Tapi aku selalu menyempatkan diri nih di sela-sela kesibukan aku untuk membuat konten-konten yang akan bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Oke? Nah, kali ini aku akan membahas nih teman-teman soal berbentuk penerapan ya. Ada bela negara, kemudian nasionalisme, integritas, dan juga pilar negara ya. Dimana keempat materi ini masuk nih ke dalam kisi-kisi SKD tahun 2021 ini. Ya teman-teman, kita langsung mulai aja ya ke soal yang pertama. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa. Nah, di sini teman-teman kuncinya adalah membina persatuan, kesatuan, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ingat teman-teman, kembali ke soal ya, karena ini kan agak mirip-mirip nih ya jawabannya nih. Mirip-mirip juga kayak TKP mungkin ya bisa dibilang teman-teman. Jadi fokus lagi ke soalnya ya. Di sini kata kuncinya adalah membina persatuan dan kesatuan. Oke? Dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, gimana jawabannya? Oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, teman-teman. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku ya. Karena kan secara harfiah itu Bhinneka Tunggal Ika artinya kan apa teman-teman? Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya ini bangsa Indonesia itu adalah tetap satu kesatuan teman-teman ya. Nah, semboyan ini teman-teman digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia nih yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa ya, ras, suku bangsa, agama. Nah, sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan ini dalam pergaulannya tuh nggak boleh membedakan suku teman-teman ya. Dan hal ini juga sesuai dengan apa teman-teman? Dengan butir sila yang ketiga ya. Di situ salah satunya dikatakan bahwa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ya. Ingat teman-teman, ini merupakan wujud dari sila yang ketiga ya. Untuk sila-sila Pancasila, aku selalu ingatkan teman-teman agar dipelajari lagi ya, agar dilatih lagi nih teman-teman. Karena tahun ini banyak yang keluar nih terkait butir-butir pengamalan sila Pancasila ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi nih teman-teman ke soal nomor 2. Hal-hal yang menyebabkan orang mempertahankan kebudayaan daerahnya adalah di bawah ini kecuali. Berarti kita mencari apa sih yang menyebabkan orang tidak mempertahankan kebudayaan daerahnya? Oke, berarti kita lihat jawaban yang A ya teman-teman. Kebudayaan daerahnya telah diterima masyarakat luas, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Oh ya, tentu dong ya. Kalau misalkan udah diterima masyarakat luas, tentunya orang cenderung untuk mempertahankan kebudayaan daerahnya ya teman-teman. Oke, berarti jawaban A ini bukan jawaban yang paling tepat nih untuk soal ini ya, karena kan yang kita cari adalah kecuali teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang B teman-teman. Kebudayaan tersebut telah diperoleh sejak masih kecil dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ya, tentu ya akan mempertahankan kebudayaannya ya. Oke, kita lihat yang C teman-teman. Menyangkut ideologi dan falsafah hidup. Nah, ini juga termasuk teman-teman ya. Untuk yang D, menyangkut nilai keagamaan. Ya, ini sepaket nih teman-teman dengan pilihan jawaban C ya.
Oke, berarti kita lihat nih yang terakhir, yaitu yang E, ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan dengan kebudayaan tersebut. Nah, ketika ada kesulitan nih teman-teman yang tidak dapat diselesaikan dengan kebudayaan daerahnya ya, orang cenderung nggak mempertahankan kebudayaan daerahnya teman-teman. Justru masyarakat tersebut itu akan mencari hal baru nih ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya teman-teman. Jadi seringkali kebudayaan lama itu ditinggalkan ya. Berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang E ya teman-teman. Ketika ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, maka orang cenderung akan mencari hal baru ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi teman-teman ke soal yang ketiga. Contoh perilaku gotong royong dalam kehidupan ekonomi adalah. Ingat di sini soalnya adalah gotong royong dalam kehidupan ekonomi ya teman-teman. Kalau di videoku sebelumnya seperti kita udah membahas nih teman-teman. Gotong royong dalam kehidupan sosial ya, dalam kehidupan politik ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bidang ekonominya nih ya. Kita lihat yang A, membantu fakir miskin dan anak terlantar. Apakah ini teman-teman? Kita lihat yang B ya, membuka lapangan kerja yang luas. C, menerapkan pola kemitraan usaha. D, membuka lapangan pekerjaan yang luas. Ataukah E, berwira swasta bersama teman? Yang mana teman-teman? Kelihatannya pilihan A sampai E ini berbicara tentang ekonomi semua ya. Jadi mungkin ada yang bingung nih dari antara teman-teman. Nah, kalau bingung nih teman-teman, kita cari tahu nih, arti dari gotong royong itu apa sih? Ya, arti gotong royong itu apa teman-teman? Oke, gotong royong itu artinya bekerja bersama-sama teman-teman. Gimana sih kita untuk saling tolong-menolong, ya? Nah, di sini konteksnya adalah ekonomi. Jadi yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Oke, yang paling tepat itu adalah pilihan jawaban yang A ya teman-teman. Membantu fakir miskin dan anak terlantar. Oh ya, aku mau tanya nih ke teman-teman. Terkait ayat ya, ayat di pasal Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar teman-teman. Nah, fakir miskin dan anak terlantar. Ini ada di pasal dan ayat berapa sih teman-teman? Oke, ini ada di pasal dan ayat 34 ya, pasal 34 ayat 1 dan juga 2 ya teman-teman. Di situ berbicara tentang fakir miskin, anak terlantar, dan juga orang yang tidak mampu ya. Oke, itu sekilas hanya selingan aja ya teman-teman, biar teman-teman nggak lupa dan siapa tahu aja nih keluar contoh penerapan dari pasal 34 baik ayat 1 maupun ayat 2 teman-teman. Oke, sekarang bisa kita lanjut ya ke soal yang keempat. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan. Oke, bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan agar. Nah, berarti di sini kita mencari tujuannya apa sih dengan adanya memupuk rasa nasionalisme kebangsaan ini, teman-teman? Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah yang C atau E, teman-teman? Oke, yang E ya teman-teman, tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jadi teman-teman, dengan adanya nasionalisme ini ya, ini nih sebagai upaya negara terhadap masyarakat ya, karena banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia teman-teman. Tujuannya itu untuk menjaga kepribadian bangsa kita. Karena kan adanya keberagaman suku ya, kemudian agama, ras. Nah, ini sebenarnya menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri, teman-teman. Yang mungkin nggak akan pernah bisa dimiliki oleh negara lain. Gitu. Jadi, gimana caranya sih kita bisa memupuk nih rasa nasionalisme kita ya untuk tetap menjaga kepribadian bangsa kita yang terdiri dari keberagaman suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang menjawab D, teman-teman, identitas nasional terjaga ya. Nah, kalau menurut aku ini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini kita berbicara tentang keberagaman suku, agama, ras, dan juga golongan, teman-teman. Kalau berbicara tentang identitas nasional ya, itu cenderung kepada seperti misalkan lagu ya, kemudian bendera merah putih, seperti itu teman-teman.
Tapi karena di sini berbicara tentang keberagaman suku, agama, ras ya, ini lebih condong jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, karena ini berbicara tentang kepribadian bangsa kita. Oke ya, kita bisa lanjut lagi ke soal yang kelima. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa, apakah A teman-teman? Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama, ya. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Atau E teman-teman. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Ya. Yang mana teman-teman yang paling tepat? Ini juga jawabannya mirip-mirip ya teman-teman. Kayak soal TKP juga nih. Oke. Yang paling tepat itu adalah pilihan jawaban yang A teman-teman. Agama adalah nilai positif bagi warga negara ya. Karena kan kita tahu ya teman-teman, agama itu bisa menjadi tuntunan nih. Tuntunan gimana sih sikap kita ya, perilaku kita, dan tentunya yang diajarkan ini adalah yang baik-baik teman-teman. Oke? Dan kita kan tahu nih agama di Indonesia itu ada 6 ya yang diakui. Nah, gimana sih caranya kita agar tetap menjaga kerukunan ya, tetap menjalankan toleransi kepada agama lain ya teman-teman. Agar tujuannya apa? Agar kita tetap bisa bersatu teman-teman. Oke? Sekarang kita lanjut ya ke soal yang keenam. Perilaku berikut ini yang mencerminkan tindakan budaya korupsi. Oke, terlihat pada A. Tidak membuat KTP di kelurahan. Apakah ini teman-teman? Oke, yang B. Seseorang menyerobot antrian tiket. C. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Ataukah D. Memberikan informasi palsu kepada negara. E. Mencintai kebudayaan asing. Yang mana teman-teman? Yang mencerminkan budaya korupsi. Yang mana? Ada yang jawab yang A nggak teman-teman? Oke. Sekarang kita lihat pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Seseorang menyerobot antrian tiket. Nah, mungkin ini pernah kita ya, mungkin juga saya pernah melakukannya nih teman-teman ya. Karena misalkan antrinya udah panjang banget dan kita buru-buru ya teman-teman, kadang kita menyerobot antrian tiket. Wah, ternyata itu sudah merupakan budaya korupsi teman-teman ya. Seperti mencontek juga itu merupakan budaya korupsi ya. Nah, siapa yang sudah sejak SD nih ya udah terbiasa mencontek, nah berarti tuh bibit-bibit korupsi itu sebenarnya udah ada tuh teman-teman dari orang-orang yang suka mencontek. Oke, jangan dibiasakan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal nomor 7. Keterlibatan kewarganegaraan diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah yang mana teman-teman? Di sini kata kuncinya itu adalah nasionalisme ya, kemudian menjaga keutuhan NKRI. Fokusnya ini sebenarnya di nasionalismenya teman-teman ya. Yang mana? Oke, pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila ya. Karena kan teman-teman nilai-nilai yang diajarkan Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang baik teman-teman ya. Yang baik untuk kita jalankan nih ya. Dan ini juga udah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri teman-teman. Nah, terkait nasionalisme ya, ini ada di Pancasila kita teman-teman.
khususnya di sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Jadi dengan adanya perbedaan nih di antara kita ya berbagai suku, ras, agama, tapi ketika kita mau menjalankan ya sila yang ketiga, khususnya teman-teman ya, ini diharapkan dapat menjaga keutuhan NKRI kita ya. Kalau yang A nih kita lihat teman-teman, mampu membedakan suku dan budaya bangsa. Nah, maksudnya ini apa ya mampu membedakan ya? Apakah justru dengan kita bisa membedakan nih suku dan budaya bangsa, justru kita tidak mau berteman dengan suku lain? Ya, bisa jadi ya teman-teman. Jadi untuk pilihan jawaban yang A ini kurang tepat ya. Untuk yang C kita lihat, keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. Wah, ini ada benarnya juga nih teman-teman ya. Jadi ketika kita punya adat istiadat daerah asal, kita tetap melestarikannya teman-teman. Tetapi ada situasi-situasi tertentu di mana ketika kebudayaan daerah asal itu dirasa sudah cukup tertinggal teman-teman, misalkan terkait kemajuan teknologi nih ya, mau tidak mau kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Nah mungkin kebudayaan daerah itu ibaratnya kita bisa tinggalkan teman-teman. Tapi tentunya pada intinya teman-teman kita harus melakukan filter nih. Mana sih yang bisa kita terima dan kita laksanakan dan mana sih yang bisa untuk kita tetap pertahankan ya teman-teman. Oke, kalau yang D teman-teman, mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. Wah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena kita kan harus mementingkan kepentingan umum nih dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, ya. Untuk yang E, melakukan voting pada setiap penyelesaian permasalahan. Wah, di sini ada voting nih. Sedangkan untuk bangsa Indonesia sendiri itu cenderung untuk melakukan musyawarah mufakat, teman-teman. Oke? Paham ya? Kita bisa lanjut lagi nih ke soal nomor 8. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah, nah teman-teman nanti kalau udah kerja nih ya, udah berstatus sebagai PNS nih, amin ya teman-teman. Nah nantinya bisa jadi nih teman-teman menjadi responden nih di salah satu kementerian tempat teman-teman bekerja ya, misalkan ada survei integritas nih dari lembaga KPK teman-teman. Nah nantinya teman-teman akan mengisi kuesioner itu yang berisi tentang gimana sih kinerja di tempat teman-teman bekerja ya. Nanti ini fokusnya lebih kepada untuk mengetahui nih apakah ada tindakan korupsi atau adakah tindakan yang melawan integritas nih, integritas dari lembaga tersebut teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke pilihan jawaban yang ada teman-teman. Yang mana teman-teman yang paling tepat? Manfaat dari survei integritas pegawai. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi ya, karena kan terkait integritas ya teman-teman, ini berkaitan langsung nih dengan korupsi ya. Oke, seperti yang tadi aku udah jelaskan juga ya teman-teman. Tadi misalkan teman-teman udah keterima nih jadi PNS ya, kemudian teman-teman terpilih menjadi salah satu responden dari KPK misalkan ya. Nah, di situ kan teman-teman mengisi kuesioner teman-teman. Nanti kuesioner itu digunakan untuk menilai apakah kira-kira ada nggak sih indikasi-indikasi terjadinya tindakan korupsi di tempat teman-teman bekerja gitu. Dan tentunya survei ini tidak hanya berlangsung satu kali aja teman-teman, tapi dia akan terjadi juga nih di tahun-tahun berikutnya ya. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kerja nih, menjadi alarm awal nih teman-teman, apakah ada tindakan korupsi di salah satu pegawai ataukah di salah satu lembaga tersebut, begitu teman-teman ya. Oke, sekarang bisa kita lanjut lagi ke soal nomor 9.
Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah. Nah, di sini yang ditanya adalah tujuannya nih, teman-teman. Oke, yang mana, teman-teman? Menurutku pilihan jawaban yang E ini harus langsung kita coret nih, teman-teman ya, karena ada kata-kata secara berlebihan ya. Nggak boleh teman-teman terlalu berlebihan banget ya, kalau istilah katanya mungkin seperti fanatik banget tuh nggak boleh, teman-teman. Karena ketika kita terlalu menganggap misalkan nih budaya kita paling bagus ya, justru malah kita seperti tidak mau menerima kebudayaan lain, teman-teman ya. Oke, berarti pilihan jawaban yang tersisa itu ada A, B, C, dan juga D, teman-teman. Yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya teman-teman, dengan adanya sikap nasional ya, nasionalisme, ini mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara karena apa? Karena muncul kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan ya, dan juga tentunya menyadarkan kita bahwa kita mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama nih di mata negara. Jadi dengan adanya kesamaan tersebut teman-teman ya, kesamaan hak dan kewajiban ya, ini bisa menghilangkan nih tuntutan yang berlebihan dari warga negara itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 10. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Tenaga medis merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit. TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban. Serta guru yang mencerdaskan generasi. Merupakan upaya bela negara berlatar belakang. Titik-titik. Yang mana teman-teman? Oke, harusnya teman-teman udah bener nih ya, karena aku udah pernah bahas juga nih, bahas terkait bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan juga cinta tanah air. Yang mana teman-teman? Oke, yang D ya, pengabdian sesuai profesi. Kenapa sih jawabannya ini? Ya, karena di sini kan juga dinyatakan nih untuk petani menyediakan sumber makanan ya, sesuai profesinya dong teman-teman ya. Kemudian tenaga medis nih, merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit ya. Jadi paling tepat itu jawabannya adalah yang D. Pengabdian sesuai profesi. Nah, buat teman-teman yang belum menonton video aku terkait bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan juga cinta tanah air, silakan teman-teman scroll video aku ya. Wajib teman-teman tonton karena soal terkait 4 topik tersebut ya, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, itu banyak keluar teman-teman di tahun ini. Jadi jangan sampai terlewat teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak mempersiapkan diri dan membuang 5 poin untuk setiap soalnya dengan percuma teman-teman ya. Sayang banget nih. Oke. Oke teman-teman, cukup dulu nih video dari aku ya, membahas terkait soal-soal khususnya untuk bentuk penerapan dari bela negara, nasionalisme, integritas, dan juga pilar negara ya. Kalau tadi terkait pilar negara, kita membahas terkait Bhinneka Tunggal Ika ya. Besok ya aku akan membuat video lagi teman-teman terkait penerapan seperti ini juga, dan untuk pilar negara nanti kita akan coba nih masukkan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Infonya misalkan terkait pasal tentang agama ya, itu ada keluar teman-teman. Kita lihat nanti gimana sih contoh soal bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton dan tentunya setia untuk belajar bareng nih di channel Monica Teresia. Semoga teman-teman, aku doakan nih bisa lolos SKD, bisa lolos SKB, dan tentunya bisa lolos CPNS tahun ini. Aku tunggu teman-teman kedatangan kalian dan salam sukses.